Tunisia lolos ke Piala Dunia 2026. Kejutan, Kosovo jungkalkan Swedia. Drama 9 gol, Italia habisi Israel. Luis Suarez diskor 9 laga oleh MLS. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Malaysia versus Palestina berlangsung di Stadion Sultan Ibrahim. Di menit ketiga, Malaysia langsung unggul lewat gol Joao Figueiredo yang menyambar umpan Quinten Cheng. Di babak kedua, Palestina terus menekan. Wessam Abou Ali punya peluang emas lewat tendangan bebas di injury time, sayang hanya mengenai tiang gawang. Malaysia akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Laga tuntas dengan skor 1-0 untuk Harimau Malaya. Laga Indonesia versus Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Garuda sebenarnya tampil dominan sejak awal, namun tumbul di penyelesaian akhir, sementara Lebanon nyaris tak punya ancaman berarti di babak pertama. Memasuki babak kedua, Garuda punya sederet peluang, termasuk sepakan Kevin Dick dan upaya Miliano Jonathans, namun semuanya gagal berbuah gol. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap 0-0. Hasil ini menutup rangkaian uji coba Indonesia sebelum menatap babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga Guinea Khatulistiwa versus Tunisia digelar di Stadion Malabo. Pertandingan berlangsung ketat hingga akhir sebelum Tunisia memastikan kemenangan tipis 1-0. Gol penentu hadir di menit ke-94 lewat Mohamed Ben Ramdhani. Kesalahan lini belakang tuan rumah dimanfaatkan oleh Ramdhani. Kemenangan ini membawa Tunisia mengoleksi 22 poin dari 8 laga kualifikasi. Tunisia dipastikan tampil di Piala Dunia 2026. Mereka jadi tim Afrika kedua yang mengamankan tiket setelah Maroko. Laga Zambia versus Maroko berlangsung di Levi Manawasa Stadium. Di menit ke-7, Maroko langsung unggul lewat Youssef En-Nesyri yang memanfaatkan celah di lini belakang tuan rumah. Memasuki babak kedua, Maroko kembali tancap gas baru 2 menit berjalan, tepatnya di menit ke-47. Hamza Ikamane sukses menggandakan keunggulan. Laga pun tuntas dengan skor 0-2 untuk Maroko. Berkat kemenangan ini, Maroko melanjutkan tren sempurna di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika dan kokoh di puncak grup E. Laga Yunani versus Denmark digelar di Piraeus. Di menit ke-32, Mikkel Damsgaard membuka keunggulan tim tamu lewat sepakan melengkung di tepi kotak penalti. Masuk babak kedua, tepatnya menit ke-62, Andreas Christensen mengadakan keunggulan Denmark setelah memanfaatkan bola liar. 10 menit jelang laga usai, Rasmus Højlund memastikan kemenangan Denmark. Bola pantulan disambarnya menjadi gol ketiga. Berkat hasil ini, Denmark naik ke posisi pertama grup C dengan 4 poin, sedangkan Yunani turun ke peringkat ketiga dengan 3 poin. Laga Swiss versus Slovenia berlangsung di Saint Jakob Park. Di menit ke-18, tuan rumah membuka keunggulan lewat sundulan Nico Effendi yang menyambut sepak pojok. Swiss terus menekan dan pada menit ke-33, Brel Embolo mengadakan skor lewat sundulan dari situasi sepak pojok. Hanya 5 menit berselang dan Endoye tanpa ampun menghantam bola ke atas gawang membuat skor 3-0. Berkat kemenangan ini, Swiss meraih 6 poin dari 2 laga grup B dan memimpin klasemen, sementara Slovenia baru mengoleksi 1 poin. Laga Kosovo versus Swedia berlangsung seru di Stadion Fadil Fokri. Gol pertama hadir di menit ke-31 lewat aksi LJ Zarek Bekats yang menyambar bola liar dan membawa tuan rumah unggul 1-0. Menjelang turun minum, tepatnya di menit ke-45, Vedat sukses menggandakan skor lewat serangan balik cepat. Kosovo menutup laga dengan keunggulan 2-0. Hasil ini membuat Kosovo mengamankan 3 poin penting di kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara Swedia pulang dengan tangan hampa. Laga Kroasia versus Montenegro berlangsung di Stadion Maksimir. Di menit ke-35, tuan rumah unggul lebih dulu lewat aksi Christian Jakic. Memasuki babak kedua, tepatnya pada menit ke-50, Andrej Skaramik menggandakan keunggulan usai menyambar bola muntah. Di menit ke-85, tembakan Lovro Mayer mengenai tiang, lalu mengenai Edvin Kuts yang justru membelokkan bola ke gawangnya sendiri. Pesta gol tuan rumah ditutup oleh Ivan Perisic di menit ke-90+2. Sang veteran memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Berkat hasil ini, Kroasia naik ke posisi pertama grup L dengan 12 poin, sedangkan Montenegro turun ke peringkat keempat dengan 6 poin. Laga Israel versus Italia digelar di Nagyardai Stadium, Hungaria. Di menit ke-16, Israel unggul lebih dulu setelah Manuel Locatelli mencetak gol bunuh diri.
Italia menyamakan kedudukan di menit ke-40 lewat sepakan Moise Kean dari luar kotak penalti. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-52, Dor Peretz membawa Israel unggul 2-1, namun 2 menit berselang, Kean mencetak brace dan menyamakan skor menjadi 2-2. Italia berbalik unggul 2-3 di menit ke-68. Matteo Politano melepaskan tembakan kaki kiri yang tak mampu dibendung kiper Daniel Peretz. Gli Azzurri makin menjauh 2-4 di menit ke-80 lewat sepakan Giacomo Raspadori. Israel langsung merespons semenit berselang setelah Alessandro Bastoni mencetak gol bunuh diri. Drama berlanjut, Dor Peretz mencetak gol keduanya di menit ke-89 lewat sundulan, membuat skor imbang 4-4. Namun di injury time, Sandro Tonali memastikan kemenangan Italia dengan tembakan jarak jauh. Laga pun tuntas 4-5 untuk Gli Azzurri. Berkat hasil ini, Italia naik ke posisi kedua grup I dengan 9 poin, sedangkan Israel turun ke peringkat ketiga dengan poin yang sama. Hasil ini menandai sejarah baru bagi Italia yang untuk pertama kalinya mampu mencetak 5 gol dalam 2 laga berturut-turut. Usai sebelumnya menang 5-0 atas Estonia, Gennaro Gattuso menyebut laga tersebut sebagai yang paling gila sepanjang karirnya melatih, meski mengkritik timnya karena masih mudah kebobolan. Kemenangan ini menjaga langkah pasukan Gennaro Gattuso menuju putaran final Piala Dunia 2026. Dengan hasil ini, duel penentuan tiket otomatis kemungkinan besar akan tersaji saat Italia kembali bertemu Israel pada 16 November mendatang. Penyerang Inter Miami, Luis Suarez, menerima hukuman tambahan dari Komite Disiplin Major League Soccer MLS setelah insiden kontroversial pada pertandingan melawan Seattle Sounders. Awalnya, Suarez dijatuhi skorsing 6 pertandingan karena meludah ke arah staf teknis lawan. Namun setelah evaluasi lebih lanjut, hukuman tersebut diperpanjang menjadi 9 pertandingan. Insiden ini menuai kecaman luas karena dianggap sebagai pelanggaran serius dalam etika olahraga. Suarez kini harus absen dalam sebagian besar pertandingan musim ini. Fenerbahce hampir dipastikan menunjuk Domenico Tedesco sebagai pelatih kepala mereka. Pelatih berusia 39 tahun ini sebelumnya pernah melatih klub-klub besar seperti RB Leipzig. Menurut laporan Transfermarkt, Tedesco saat ini berstatus tanpa klub setelah mengakhiri masa jabatannya di tim nasional Belgia pada Januari 2025. Fenerbahce tengah mencari sosok pelatih yang mampu membawa mereka bersaing di level tertinggi, baik di liga domestik maupun Eropa. Pembicaraan antara kedua pihak kini memasuki tahap akhir dan pengumuman resmi diharapkan segera diumumkan. Gelandang asal Portugal Otavio meninggalkan Al Nassr dan menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan bersama klub Saudi Pro League Al Qadsiah. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano. Selama di Al Nassr, Otavio kesulitan mendapatkan tempat utama meski didatangkan dengan biaya tinggi. Kini di Al Qadsiah, ia diharapkan dapat memperkuat lini tengah dengan kreativitas dan pengalaman yang dimilikinya. Al Qadsiah yang tengah berambisi bersaing di papan atas liga melihat Otavio sebagai tambahan penting untuk mencapai tujuan tersebut. Gelandang asal Prancis Yacine Adli akan bergabung dengan klub Liga Pro Saudi Al Sabab setelah AC Milan mencapai kesepakatan transfer senilai 7 juta euro termasuk bonus. Menurut laporan Fabrizio Romano, Adli telah mencapai tes medis dan siap menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun hingga Juni 2028. Adli yang sebelumnya dipinjamkan ke Fiorentina pada musim 2024-2025 kesulitan mendapatkan tempat reguler di Milan. Kini, di usia 25 tahun, ia berharap dapat menghidupkan kembali karirnya di Arab Saudi dan menjadi pemain kunci di lini tengah Al Sabab. Paris Saint-Germain berencana memperpanjang kontrak Bradley Barcola hingga Juni 2030. Pemain sayap berusia 23 tahun ini, yang kontraknya saat ini berlaku hingga 2028, telah menunjukkan performa impresif dalam 2 musim terakhir. Menurut laporan Le Parisien, PSG telah menambah 2 tahun lagi dengan syarat yang lebih menguntungkan untuk mengamankan masa depan Barcola di klub. Sebelumnya, Bayern Munchen dan Liverpool dikabarkan tertarik merekrutnya, namun PSG menegaskan bahwa Barcola tidak dijual dan dianggap sebagai pemain kunci untuk masa depan klub. Bayer Leverkusen mengumumkan secara resmi penunjukan Kasper Hjulmand sebagai pelatih kepala baru mereka dengan kontrak hingga Juni 2027. Pelatih asal Denmark berusia 53 tahun ini sebelumnya sukses memimpin tim nasional Denmark ke semifinal Euro 2020 dan dikenal dengan pendekatan taktis, fleksibel, serta fokus pada pembangunan pemain muda. Leverkusen berharap Hjulmand dapat melanjutkan tren positif klub di Bundesliga dan kompetisi Eropa. Dalam pernyataannya, Hjulmand menyatakan antusiasme untuk menghadapi tantangan baru dan berkompetisi meraih gelar di Jerman. Bayern Munchen berencana untuk memperpanjang kontrak Michael Olise meskipun kesepakatan saat ini masih berlaku hingga 2029. Menurut laporan dari World Football,
Klub Jerman tersebut ingin membuka pembicaraan dengan perwakilan Olis dalam beberapa bulan mendatang. Tujuan utama mereka adalah untuk mengamankan masa depan jangka panjang pemain sayap asal Prancis ini. Olis yang bergabung dengan Bayern pada Juli 2024 telah menunjukkan performa impresif dengan mencetak 17 gol dan 21 assist dalam 50 penampilan musim lalu. Dia juga dinobatkan sebagai pemain Rookies Bundesliga musim 2024-2025. Francisco Conceição harus meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal menjelang laga kualifikasi Piala Dunia melawan Hungaria karena cedera otot. Pemain sayap Juventus berusia 22 tahun ini sebelumnya tidak dimainkan dalam kemenangan 5-0 atas Armenia, namun mengalami ketidaknyamanan otot dan dia kini tidak fit untuk pertandingan berikutnya. Federasi Sepak Bola Portugal (FVF) mengonfirmasi bahwa Conceição telah kembali ke Italia untuk menjalani pemeriksaan medis di J Medical Juventus. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi Juventus menjelang derby di Italia melawan Inter Milan di akhir pekan ini. Divock Origi, mantan pahlawan Liverpool, kini terjebak dalam ketidakpastian di AC Milan. Menurut laporan Mirror, striker asal Belgia itu menolak tuntutan klub untuk mengakhiri kontraknya lebih awal. Sejak 2023, Origi belum bermain untuk tim utama dan sepanjang musim 2024-2025 hanya berlatih bersama tim cadangan. Setelah peminjaman yang gagal di Nottingham Forest musim 2023-2024, Origi ke Milan dan kini tersisih. Ia terus berusaha mencapai kesepakatan finansial yang lebih menguntungkan untuk meninggalkan klub, namun masa depannya tetap belum jelas. Bek Athletic Bilbao, Yerry Alvarez, dijatuhi larangan bermain selama 10 bulan oleh UEFA setelah dinyatakan positif menggunakan zat terlarang dalam tes doping usai pertandingan Liga Eropa melawan Manchester United pada Mei lalu. UEFA menerima penjelasan Alvarez bahwa konsumsi zat tersebut tidak disengaja, melainkan akibat menggunakan obat penurun rambut yang salah milik pasangannya. Meskipun tanpa niat doping, UEFA menekankan bahwa atlet bertanggung jawab atas konsumsi obat yang mereka gunakan. Larangan ini berlaku sejak 2 Juni 2025 dan Alvarez baru bisa kembali bermain pada 2 April 2026. Pemain sayap Athletic Club Nico Williams mengalami cedera otot pada aduktor kiri saat membela timnas Spanyol melawan Turki dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia terpaksa keluar lapangan pada menit ke-44 akibat rasa sakit di area selangkangan. Setelah menjalani pemeriksaan medis, Athletic Club mengonfirmasi bahwa Williams mengalami cedera otot moderat pada aduktor kiri. Meskipun belum ada estimasi pasti, laporan dari Marca menyebutkan bahwa ia kemungkinan akan absen selama 3 hingga 6 minggu, tergantung pada proses pemulihannya. Xabi Alonso dinobatkan sebagai pelatih terbaik La Liga untuk bulan Agustus 2025. Dalam debutnya di Real Madrid, Alonso memimpin tim meraih 3 kemenangan, buntut 1-0 atas Osasuna, 3-0 melawan Real Oviedo, dan 2-1 atas Real Mallorca. Selama periode tersebut, Los Blancos mencetak 6 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Keberhasilan ini menempatkan Madrid di puncak klasemen sementara dengan 9 poin, unggul 2 poin dari Barcelona di posisi keempat. Gelandang muda Argentina Nico Paz diperkirakan akan kembali ke Real Madrid pada musim panas 2026. Paz, yang kini bermain untuk Como di Serie A Italia, sebelumnya menolak tawaran 70 juta euro dari Tottenham Hotspur musim panas lalu. Hal ini disebabkan oleh klausul pembelian kembali yang dimiliki Real Madrid, yang memungkinkan mereka untuk merekrutnya kembali dengan harga 9 juta euro pada 2026. Real Madrid tetap mempertahankan opsi untuk membeli kembali Paz pada 2026 dengan harga 9 juta euro dan 10 juta euro pada 2027. Barcelona mengonfirmasi bahwa gelandang Frenkie de Jong mengalami cedera ringan pada otot obturator eksternal di kaki kanannya. Pemain asal Belanda itu mengalami cedera saat membela tim nasionalnya dan kini telah kembali ke Spanyol untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut. Menurut pernyataan resmi klub, pemulihan De Jong akan menentukan ketersediaannya untuk pertandingan mendatang. Absennya De Jong dapat mempengaruhi opsi lini tengah Barcelona, terutama menjelang jadwal padat di La Liga dan Liga Champions. FC Barcelona memutuskan untuk tidak melakukan operasi pada gelandang muda Gavi yang mengalami ketidaknyamanan berkelanjutan pada lutut kanannya. Keputusan ini diambil setelah evaluasi medis dan pertimbangan resiko, mengingat Gavi sebelumnya pernah mengalami cedera ACL parah di lutut yang sama pada tahun lalu. Klub memilih pendekatan konservatif dengan terapi selama 3 minggu ke depan. Jika kondisi Gavi tidak membaik, opsi operasi akan dipertimbangkan. Keputusan ini menunjukkan kehati-hatian Barcelona dalam menangani cedera pemain kunci mereka. Arsenal mendapatkan kabar baik menjelang laga melawan Nottingham Forest pada 13 September 2025. Bek kanan Ben White dilaporkan hampir pulih dari cedera dan berpotensi kembali bermain.
White sebelumnya absen pada 2 pertandingan terakhir setelah mengalami cedera ringan saat menghadapi Manchester United. Namun, proses pemulihannya berjalan lancar dan staf medis Arsenal tengah menilai kesiapan fisiknya. Pelatih Mikel Arteta berharap White dapat kembali memperkuat lini pertahanan yang tengah dilanda cedera, termasuk absennya William Saliba dan Bukayo Saka. Pemilik Chelsea Bluco dilaporkan tertarik untuk menambah klub baru ke dalam jaringan multi klub mereka dengan mengincar klub legendaris Brazil, Santos FC. Menurut laporan jurnalis lokal Santos, Lucas Musetti Parazzoli, perwakilan Bluco, termasuk Behdat Eghbali, telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Santos pada Juli lalu. Saat ini, pembicaraan masih berada pada tahap awal. Jika kesepakatan terwujud, Santos akan menjadi klub ketiga dalam portofolio Bluco, memperkuat posisi Chelsea dalam mengembangkan pemain global. Liverpool berupaya mempertahankan Ibrahima Konate dengan mengajukan tawaran kontrak baru. Menurut laporan dari Indikaila, proposal tersebut telah disampaikan kepada agen Konate pada hari Senin. Pemain berusia 26 tahun ini sebelumnya menolak tawaran perpanjangan kontrak hingga 2030 dan kini tengah menunggu perkembangan lebih lanjut. Konate yang kontraknya saat ini berlaku pada 2026 menjadi incaran Real Madrid yang berencana mengajukan tawaran pada Januari mendatang. Namun, Liverpool berharap dapat mencapai kesepakatan sebelum jendela transfer dibuka. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.